belajar tidak memberikan label pada anak. Tapi ternyata walaupun kita nggak ngatain anak di depannya, kamu nakal, kamu apa, tapi tanpa disadari kita melabeli anak dalam curhatan kita terhadap teman-teman. Sekarang kita ngomongin, oke, udah tau lah ya teorinya, label negatif itu nggak boleh. Ya. Sekarang kita harus memberikan label yang positif. Tapi bagaimana pengaplikasian label positif supaya kita nggak jatuhnya hayal-hayal? Nggak, tapi sebelumnya, sorry gue potong. Nggak apa-apa, nanti Bapak bayar 5.000. Nggak, maksudnya gini kan, semua ini udah punya anak di sini. Cipan mau ngasih tahu nih tentang label anak. Kita tanya aja dulu. Kita jujur ya, jujur. Apa Bapak? Lo melabeli diri lo apa? Saya melabeli diri saya si cantik dan si montok. Nah itu jatuhnya bukan label, halusinasi ya. Bukan. Nah makanya apa bedanya label positif sama halusinasi? Halusinasi banget. Misalkan aku ngeliat anak aku nih, si belok. Tuh. Self-fulfilling prophecy, ya nggak peduli benar salah itu tergantung dari pikiran kita. Jadi misalnya kalau misalnya aku bilang si belok gitu, ya dia akan ngerasa dirinya belok aja Alika. Padahal mungkin orang lain di sekitarnya merasa dia nggak belok. Pentingkah apa kata orang? Pertanyaan saya. Pentingkah apa kata orang? Iya benar. Selama menyangkut anak dan artinya gini. Mungkin kalau gue berpikirnya gini ya. Artinya ketika kita kalau lu bilangnya itu kita sesama dewasa, kita akan berpikir bahwa itu lu cuma bercanda dan segala macam. Tapi kalau buat anak, mungkin ketika kita bilang dia cantik, ketika kita bilang dia soleha, itu selain pujian, mungkin harapan. Kelak suatu saat apa yang kita ucapkan akan menjadi terus terekam di dia dan menjadi kenyataan gitu loh. Ekspektasi juga. Gusti, aku nanya nih, kamu kan punya 3 anak nih. Kalimat-kalimat label positif apa sih yang paling sering kamu ucapkan? Dan menurut kamu akhirnya kejadian beneran? Pintar, itu paling sering sih. Untuk kata-kata pintar itu menurutku karena termasuk salah satunya untuk memuji ya hasil karya misalnya atau apa yang dia lakukan benar gitu ya. Kaira pintar, Raika pintar. Dan hal itu memang paling sering dibandingkan dengan yang lain. Misalnya apa ya, cantik atau mungkin apalagi selain itu. Enggak. Paling sering memang pintar sih. Oke, dan kamu ngerasa dengan kamu ngomong seperti itu memang akhirnya mereka lebih gampang nggak shifting perilaku mereka? Lumayan. Jadi kadang-kadang memang terbukti. Apakah memang kadang-kadang kita suka gini nih. Umur segini udah bisa ini, umur segini cepet banget ya. Kayak dulu umurku segitu belum gitu-gitu banget deh. Nah itu ada salah satu yang mungkin karena mereka sering dirasuki dengan kata-kata pintar itu tadi. Automatically mereka menjadi pintar dan mereka meyakini mereka pintar. Tapi ada sebuah artikel yang bilang terlalu sering memuji anak pintar cenderung membuat anak itu malah jadi apa tadi? Malas. Iya. Pujilah usaha anak bukan karena prestasinya. Itu maksudnya gimana ya? Jadi yang kita lihat adalah usahanya, kerajinannya. Contoh nih, ini contoh anakku baru selesai ujian ya. Saya nggak peduli nih nanti bagi rapot. Nah ibu-ibu bentar lagi bagi rapot nih. Dulu besok ya. Kita nggak mungkin nggak peduli, kita pasti ikut deg-degan. Iya. Bapak kalau ambil rapot deg-degan nggak Pak? Jujur. Tapi tidak melihat soal angka ya. Tapi tidak lihat soal angka. Saya selalu bilang sama Imogen, selama kamu kemarin ujian kemarin, Mama bangga sama kamu. Kamu bangun jam 5 pagi, kamu ulang lagi pelajaran, kamu tidak nonton TV, itu sudah terbaik. You are the best. Ya, itu masalah nanti kita deg-degan yang rapot itu. Kita orang tua. Tapi ternyata misalnya nih amit-amit jabang bayi, kalau pas terima rapot hasilnya oke, kebakaran. Kita udah muji nih tadi, Mama bangga sama kamu, kamu pintar, kamu hebat, kamu belajar. Tapi pas ambil rapot, dang-dang. Gue udah siapin itu. Apa kata-kata Bapak? Gue waktu itu pernah ngomong sama temen orang tua murid. Mas, saya sih seneng ya anak saya ini sekarang main bola jalan. Terus tapi memang saya bilang gini sama anak saya, kakak main bola jalan, tapi kalau pelajaran turun ayah iniin ya, stop itu. Itu sebenarnya cuma buat supaya dia termotivasi. Tapi dia kurang setuju. Dia bilang gini, kalau saya pada saat anak saya misalnya nih pelajarannya turun, saya akan ambil pelajaran itu apa? Terus kita lihat kesalahannya, sampai di situ aja, sampai di situ, supaya dia tahu anak kita itu melakukan kesalahan apa. Jadi sebenarnya harapan dia bukan jadi anak yang pinter. Pinter itu relatif. Gue nggak mau anak gue jadi, nggak perlu anak gue harus ranking, nggak perlu. Yang jadi sekarang belum tentu anak yang ranking. Temen gue ada dari SD sampai SMA dia ranking 1. Kayaan temen gue yang nggak ranking.
Tapi jangan salah ya. Gue ada satu ini sebenarnya pengalaman pribadi. Jadi misalnya gini, dulu orang tuaku mengajarkan tidak melihat dari angka. Pengalaman pribadinya ini berhubungan dengan Saya. dengan kamu. Ya. Kita akan ceritakan nanti. Boleh. Tahan ya, biar semua penasaran. Kita iklan, tapi sebelum iklan seperti biasa ada kalimat yang mau kita sharing buat kalian semua yang ada di rumah. Kalimatnya seperti ini. Mulutmu harimaumu, begitulah kata pepatah. Dan mulut orang tua bisa menjadi harimau bagi sang anak. Hati-hati, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu, terkagum pada pandanganmu, caramu